Dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh semua manusia yang bernafas di sore hari ini, kita termasuk yang aktivitasnya paling mulia insyaallah. Karena Allah memilih kita semua untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan nasihat dan lain sebagainya. Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah ada bab yang beliau buka dengan hadis, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau perbuatan baikmu menjadikan kamu bahagia dan perbuatan burukmu menjadikan kamu sedih, maka kamu adalah seorang yang beriman. Jadi kalau kita tuh mau tahu ada iman atau tidak dalam diri kita, maka ya tinggal kita lihat kalau kita lagi berbuat kebaikan semacam ini, seneng apa enggak? Senang, alhamdulillah, berarti punya iman. Dan kalau kita sampai kepleset berbuat dosa, maka kita juga harus merasa susah. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman itu dia meyakini bahwasanya setiap apa yang dia lakukan, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, masing-masing ada konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga melanjutkan lagi masih dalam kitab Risalatul Mudzakarah itu, beliau mengatakan begini, kalau kita ini sama Allah diberikan taufik. Taufik itu adalah kekuatan untuk berbuat ketaatan. Ya, kekuatan untuk bisa berbuat taat namanya taufik. Contoh, ini kajian Rabu sore. Yang tahu kajian ini kira-kira sama yang hadir banyak yang tahu atau banyak yang hadir? Banyak yang tahu pasti ya. Nah itu, tapi yang hadir sama yang tahu lebih banyak yang tahu, tapi yang hadir lebih dikit ya. Kenapa kok jenengan bisa hadir? Bukan karena rumahnya dekat, dia rumahnya jauh mungkin. Nah, karena jenengan dapat taufik. Nah, taufik itu ada terciptanya satu kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan, gitu loh. Namanya taufik. Nah, kenapa saya kok bisa ada di sini? Ya karena saya dapat taufik. Kenapa kok kita semua itu bisa mengerjakan sholat? Karena kita dapat taufik. Orang sholat itu bukan karena kuat, enggak. Kadang-kadang kalau kita lihat adzan subuh itu, kalau kita ke masjid, di masjid yang muda apa yang tua? Tua. Yang muda itu kalau lihat final Piala Dunia melek kuat. Sholat subuh enggak kuat tapi. Nah, itulah, itu namanya taufik. Lah kalau Allah tuh ngasih kepada kita taufik untuk kita berbuat ketaatan, maka kita harus senang. Saya Allah diizinkan untuk beramal itu, kita harus senang, ada kebahagiaan dan kita syukur. Nah, kenapa kok kita harus berbahagia? Katakanlah gini lah, umpama datang, ini contohnya siapa ya? Baiknya ada, katakanlah ibu presiden gitu aja dah. Umpama ibu presiden datang ke daerah Pasar Kliwon sore ini, kemudian akan dipilih sebagian ibu-ibu untuk nemeni ngopi dan ngeteh bareng. Kalau Anda jadi yang terpilih, kira-kira seneng apa enggak? Seneng. Kenapa? Wah, bisa ngopi bareng sama ibu presiden, kan paling enggak juga selfie ya kan? Nah sekarang Anda ini dipilih untuk duduk sama Allah. Allah dalam hadis qudsi berfirman, ana jalisu man dzakaroni. Aku ini teman duduk orang yang mengingat aku. Jadi Anda itu bisa duduk kemudian baca Quran, ingat Allah, berarti Anda itu orang yang istimewa. Kenapa? Karena Anda diizinkan di saat ini Anda duduk bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah makanya kata Abdullah Haddad, setiap ketaatan itu harus kita syukuri, harus kita merasakan bahagia ketika kita mengerjakan taat. Jadi kita ambil thariqah syukur. Kita sekarang pengen jadi orang yang pandai bersyukur, jadi orang yang pandai bersyukur. Jadi ini umpama nih kita ada pilihan, kita suruh milih. Semuanya pasti pengen masuk surga, benar apa enggak? Pengen masuk surga. Anda milih mana? Masuk ke surga, jalurnya lewat jalur dapat nikmat syukur, nikmat lagi syukur, terima kasih sama Allah, nikmat lagi syukur, terima kasih sama Allah, terus sampai masuk surga. Atau jalurnya diuji sabar, diuji lagi sabar, diuji lagi sabar sampai masuk surga. Milih yang mana? Nikmat yang mana yang dipilih? Jalur syukur atau jalur sabar? Oh, sama-sama masuk surga. Sama-sama masuk surga.
Yang mana? Syukur ya? Ya, sama pilihan saya juga itu soalnya. Pilihannya juga begitu. Nah sekarang kayak kita biasakan untuk jadi orang yang pandai syukur dengan mensyukuri sekecil apapun. Sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan itu harus kita syukuri. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Jadi sekecil apapun nikmat yang kita dapat, nah termasuk ini nikmat bukan kecil lagi ini. Roti satu kotak gede, Alibaba lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya syukur, alhamdulillah. Kita apapun juga itu syukurlah. Kalau orang itu kalau pandai bersyukur, pandai mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap dia mensyukuri nikmat, Allah tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat seperti itu. Banyak nih hikayatnya orang-orang yang ahli syukur. Nabi SAW itu syukurnya luar biasa. Nabi itu kalau disuguhin makanan, pernah pulang ke rumah, istrinya tuh nggak nyiapin makanan apa-apa kecuali cuma lauknya itu cuka. Jadi orang dulu makannya roti. Roti zaman dulu itu kalau waktu baru jadi masih panas empuk enak. Tapi kalau sudah dingin itu Masya Allah buat ngelempar kaca, kacanya pecah. Nah makannya harus dicelupkan dulu. Nah kalau orangnya mampu, dicelupkannya ke kuah marak labu pakai daging begitu. Kalau orangnya itu mampu juga mungkin pakai susu. Kalau orangnya nggak mampu, miskin, itu dicelupkannya ke cuka atau air putih. Biar besar rotinya itu dimakan. Jadi Nabi pernah adanya cuma cuka. Nabi mengatakan apa? Ni'amal idam al-khal. Wah paling enaknya lauk itu ya cuka. Kira-kira cuka itu enak apa enggak enak? Nah kalau yang bilang cuka enak, saya usul nanti Rebu depan kita minumnya air cuka nanti. Air cuka itu kan sesuatu yang enggak enak, kecut ya. Tapi Nabi mengatakan seenak-enaknya lauk itu cuka. Kenapa? Karena Nabi ngajarkan kita untuk syukur. Kalau yang ada di hadapanmu itu cuka, ya kamu syukuri cuka dan nikmati. Itu namanya thariqah syukur. Namanya thariqah syukur. Lah orang-orang soleh itu juga sampai itu orang-orang soleh itu kalau sampai bisa datang ke majelis ilmu, mereka juga mengatakan alhamdulillah, mengungkapkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan sama para ulama, syukur itu tali yang kedua ujungnya. Jadi tali ujung pertamanya itu syukur, ujung keduanya mazid, tambahan nikmat. Jadi kalau orang itu narik tali syukur itu, maka yang ikut terketarik juga adalah tambahan nikmat. Jadi kalau kita tuh pengen hidupnya enak, ya jadi orang yang sering syukur.